Oke, di sini saya Langgading Permana, NIM 245361178, SP24399 akan menjelaskan mengenai proyek acara 1 pemrograman geospasial web yang mana berfokus pada eh, mempublikasi web yang dibuat menggunakan HTML dan CSS dengan bantuan GitHub. Nah, di sini untuk proyeknya sendiri yaitu yang disusun menggunakan HTML dan juga CSS. Di sini untuk HTML-nya sendiri terdiri atas struktur doctype, kemudian ada HTML, head, dan juga body. Nah, untuk isi webnya sendiri itu dideklarasikan pada body. Nah, untuk head ini ada titelnya yaitu nama web yang dibuat yaitu acara satu garis tegak HTML CSS. Untuk badinya terdiri atas di sini ada deklarasi H yaitu berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah font yang mana ada untuk H-nya itu ada H1, H3, H2, H3 sampai H6. Nah, semakin besar nomor H-nya itu font yang ada itu semakin kecil dan semakin tipis, semakin tipis, sedangkan semakin tebal dan juga semakin besar. Nah, di sini H1 kita gunakan untuk mendeklarasikan judul, yaitu Kota Kebumen. Kemudian ada subjudul menggunakan H3, yaitu Jawa Tengah. Dan juga ada di sini untuk menamai list dari kecamatan yang ada di Kebumen menggunakan H4. Kemudian untuk berikutnya yaitu ada deklarasi HR, di mana HR ini itu merupakan deklarasi untuk menampilkan garis pembatas antara subjudul dengan deskripsi. Di sini ada deklarasi P yaitu deklarasi paragraf dan ada satu, dua, tiga. Ada 4 deklarasi P yang mengartikan ada 4 paragraf pada website deskripsi Kota Kebumen. Kemudian di sini ada HR lagi di bawah deskripsinya yaitu pembatasnya. Kemudian di sini ada deklarasi tabel yang mana ini digunakan untuk membuat tabel pada web ini. Nah, untuk tabelnya sendiri pada HTML itu dideklarasikan per barisnya, yaitu per baris menggunakan deklarasi TR, seperti yang saya bold ini, yang seperti saya blok ini. Kemudian untuk TH sendiri ini merupakan deklarasi data apa aja yang ada pada baris. Misalnya, pada baris pertama, TR pertama, itu ada 3 TH, yaitu nomor, penduduk, dan juga jumlah jiwa. Kemudian pada baris kedua, TR2, itu ada TH1, kemudian TH laki-laki, dan juga TH 717.127.000. Kemudian untuk baris ketiga ada TH2, TH perempuan, dan TH 697.627. Dan begitu juga dengan baris keempat atau TR keempat. Nah, kemudian di sini ada THR lagi atau pembatas antara tabel dengan list. Di sini kita akan membuat list berupa kecamatan yang ada di Kebumen. Nah, untuk list pada HTML itu dapat dideklarasikan menggunakan all dan juga all. Di mana all ini nanti pada listnya akan berupa angka, yaitu misal kecamatan Ayah nomor 1, Buaya nomor 2, Puring nomor 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk list UL itu nanti tiap data atau tiap list itu akan dinomori menggunakan titik, menggunakan post. Kita di sini juga menggunakan CSS, yang mana CSS ini dideklarasikan uh, inline HTML atau dalam baris deklarasi HTML. Seperti contohnya pada judul, di sini kita menggunakan CSS berupa warna, di mana deklarasi CSS-nya yaitu style sama dengan petik 2, color titik 2, dan warna dari judul kota Kebumen, yaitu kita memilih warna red. Kemudian titik koma dan diakhiri dengan petik 2. Begitu juga contohnya dengan pada tabel baris pertama ini menggunakan CSS juga berupa warna juga seperti pada judul tadi. Nah, kemudian kita dapat melihat nih web yang kita buat tadi
di sini. Ini contohnya di mana tadi Kota Kebumen kita menggunakan CSS berupa mengganti warna fontnya menjadi warna merah. Kemudian pada tabel baris pertama kita juga mendeklarasikan CSS berupa penggantian color dari font. Di sini ada coklat, ungu, dan juga biru. Kemudian tadi yang pada HTML yaitu H1 untuk judul Kota Kebumen, kemudian H3 untuk subjudul dapat dilihat bahwa untuk penulisan H1 itu lebih besar gitu. Kemudian di sini ada deskripsi, tabel, dan juga list kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Di sini juga ada pembatas yang mana dideklarasikan menggunakan HR tadi. Kemudian kita akan mempublish nih, publish dari web yang kita buat menggunakan bantuan GitHub. Nah, untuk caranya, pertama kita membuat GitHub baru menggunakan new. Di sini kita menggunakan mengedit repository name-nya, deskripsinya, kemudian create repository, dan setelah itu, setelah membuat create repository, maka akan muncul pada tampilan di sini, top repository. Kemudian kita dapat buka nih repositorinya. Kemudian untuk menggabungkan dengan VS Code-nya, kita buka code, kemudian pada di sini ada link. Nah, kita di sini salin. Kemudian kita buka lagi VS Code-nya, kemudian pilih Source Control. Nah, di sini karena saya sudah menghubungkan, maka di sini sudah tampil seperti ini. Tapi jika belum, di sini akan muncul uh, publish repository. Nah, teman-teman, kita dapat mempublishnya menggunakan itu, kemudian kita add remote menggunakan di sini, kemudian mengcopy linknya, kemudian menuliskan nama remote-nya dan juga kemudian commit. Gitu. Kemudian setelah itu maka akan muncul di sini nih tampilan dari VS Code-nya dan kita menuju ke setting untuk mempublishnya, kemudian ke page. Dan jika belum mempublishnya, maka di sini itu awalnya akan berupa non. Tapi kita ganti ke main, kemudian kita kembali ke code dan menunggu di samping username GitHub kita menjadi centang seperti ini. Kemudian kita membuka setting, kemudian membuka page, dan kita visit site di sini. Nah, ini merupakan website yang mana ini dapat diakses secara publik dan juga secara online gitu. Nah, untuk membuktikannya kita bisa salin aja linknya, kemudian kita kirim. Nah, kita buka. Nah, ini contohnya. Jadi dapat diakses secara online. Oke, terima kasih. Udah, Lis.